Baik, selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari program studi informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana akan mempresentasikan final project mata kuliah Teori Bahasa dan Otomatik. Ini sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota. Baik, bisa selanjutnya. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, atas nama Putu Widianta, dengan NIM 21085610005. Kemudian yang kedua ada Antonius Tata dengan NIM 21085610080. Kemudian yang ketiga ada Kevin Oses Waleleng dengan NIM 210856110. Dan yang terakhir yang keempat ada Yogi dengan NIM 21085611120. Baik, bisa ke slide selanjutnya. Jadi final project dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata pada semester ganjil tahun 2022-2023 ini adalah membangun sebuah aplikasi parsing bahasa Indonesia dengan menerapkan konsep konteks free grammar (CFG) yang diimplementasikan dengan algoritma CK dengan metode tabel filling. Jadi fitur utama dari aplikasi ini adalah melakukan pengecekan terhadap sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Apakah kalimat tersebut valid atau tidak valid berdasarkan grammar atau tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi aplikasi yang kami bangun di sini bernama ID Parser dan dapat dikunjungi pada tautan idparser/n. Bisa ke slide selanjutnya. Penjelasan mengenai arsitektur sistem aplikasi yang dibawakan oleh saya sendiri. Jadi aplikasi kami, ID Parser, itu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian front-end dan juga bagian back-end. Alasan kami memisah aplikasi ini menjadi dua bagian adalah untuk mempermudah dalam pengembangan. Jadi di bagian back-end hanya dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Sementara di bagian front-end tidak menggunakan bahasa pemrograman. Nah, jadi dengan pembagian menjadi dua ini tidak akan tercampur aduk lagi untuk pengembangan web dan juga pengembangan algoritma. Untuk bagian front end sendiri, kami menggunakan pustaka React. Jadi sebuah pustaka bahasa pemrograman JavaScript yang biasa digunakan untuk membuat user interface atau UI. Sementara untuk back end kami menggunakan pustaka atau micro framework plus. Jadi micro framework plus ini merupakan pustaka atau library yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bisa ke slide selanjutnya. Yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa aplikasi ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian front-end React dan bagian back-end yang dibuat dengan menggunakan Flask. Nah, kemudian apa sih tugas dari masing-masing bagian ini? Nah, untuk bagian React, jadi itu tugasnya adalah mengirimkan request ke bagian back-end di secara garis besar. Front-end ini mengirimkan request ke bagian back-end, kemudian back-end memproses dan nanti akan dikembalikan ke front-end lagi untuk ditampilkan kepada pengguna atau kepada user. Jadi skemanya bisa dilihat seperti pada slide. Jadi yang pertama itu adalah dari bagian front-end itu akan mengirimkan request dalam JSON atau JavaScript Object Notation pada bagian back-end. Kemudian di bagian back-end ada modul yang bertugas untuk menerima request dari front-end dan kemudian memproses request tersebut. Jadi kalimat dari user dikirimkan oleh front-end ke back-end. Nanti dari back-end ini akan menerima klaim tersebut dan akan diproses dengan algoritma CAT. Dia klaim tersebut valid. Setelah diproses, dari bagian back-end akan mengirimkan kembali hasil proses tersebut ke bagian front-end. Jadi dikirimkan kembali dalam format JSON.
Setelah itu tugas terakhir dari bagian ini adalah mengolah dan menampilkan hasil yang sudah diberikan oleh bagian. Jadi tidak mungkin kita memberikan hasil berupa JSON kepada end user. Itu adalah tugas terakhir dari untuk mengolah hasil yang sudah dikirimkan bagian sehingga dapat diberikan dengan baik bisa ke slide selanjutnya. Jadi seperti ini contoh nyata dari bagaimana request yang dikirimkan oleh bagian front end dan juga bagaimana respon yang dikirimkan oleh bagian back end. Jadi misalkan ketika pengguna atau user itu ingin mengecek kalimat, kalimatnya dari sini adalah saya dari Bali. Nah, ketika user mengklik memencet tombol periksa, itu dari bagian front end akan mengirimkan request. Jadi requestnya berupa JSON. Jadi string yang isinya saya dari Bali. Nah, request ini dikirimkan ke backend, kemudian backend menerima request tersebut dan memanggil modul-modul yang ada di backend untuk memprosesnya. Ini tidak sedikit. Setelah diproses, dan backend akan mengirimkan respon. Bentuknya seperti di bagian kami, mengirimkan respon sama dengan form JSON itu ada bagian front end. Jadi bisa lihat di sini responnya ada graph, kemudian resultnya, row, kemudian ada tabelnya. Nah, berhubung karena kalimat saya dari Bali ini valid, maka ada grafnya. Namun jika tidak valid, maka tidak akan ada graph di responnya. Jadi seperti ini respon yang dikirimkan oleh backend. Tentu saja tidak mungkin kita menampilkan ini kepada end user, kepada pengguna. Oleh karena itu, tugas terakhir dari ini adalah bagaimana mengolah respon. Jadi yang sebenarnya menjadi tampilan yang diinput oleh user dan juga mudah dipahami oleh user. Jadi tugas terakhir dari front end adalah bagaimana mengolah JSON ini, jadi ada grafnya, kemudian tabelnya menjadi tampilan di website yang menarik. Jadi bisa ke slide selanjutnya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai arsitektur dari aplikasi yang kami buat ke aplikasi ID Tracer. Dia ada dua bagian utama, yaitu bagian front end dan juga bagian back end. Nah, di bagian front end ini satu sebuah modul utamanya yang bernama Tracer.js. Jadi modul ini bertugas untuk mengirimkan request, kemudian mengolah dan menampilkan respon yang diberikan oleh tiga modul utama, yaitu Hooks, PY, kemudian CMS, PY, dan yang terakhir ada CSK PY. Modul ini bertugas untuk menerima request dari front end, kemudian memproses request tersebut jadi respon dan kemudian mengirimkan responnya ke bagian front end. Baik, bisa ke slide selanjutnya. Jadi modul pertama yaitu Parser.js. Nah, modul ini berada di bagian jadi modul ini memiliki tugas utama untuk mengirimkan request ke bagian backend. Selain itu, modul ini juga bertugas untuk menerima dan menampilkan respon yang sudah diberikan dari bagian backend. Inputnya sendiri, fungsi ini memiliki input itu kalimat yang dimasukkan oleh user, kalimat yang diketikkan oleh user. Untuk outputnya berupa tampilan tentang website. Jadi untuk implementasi kodenya bisa langsung ke Git. Bisa langsung ke GitHub-nya. Baik, jadi ini fungsi parsernya. Jadi yang pertama itu kita mengimport beberapa library atau beberapa pustaka yang diperlukan, beberapa
yang detail di sini yaitu ada baris keempat sios. Yaitu sini berfungsi untuk mengirimkan respon dan juga mengirimkan request dan juga menerima respon. Kemudian ada grafis. Nah, jadi grafis di sini berfungsi untuk mengolah pohon parsing yang sudah diberikan oleh bagian backend. Jadi di sana dari 11 kita lihat ada function parser. Jadi ada beberapa variabel yang kita set, jadi 10, kemudian ada baris 8 itu kita buat fungsi asinkronus. Jadi ketika user memencet atau mengklik tombol klik sana itu pada baris 23 kan ada sebuah variabel bernama respon. Respon itu bertugas untuk mengirimkan request ke bagian backend di URL create app API dan kemudian menerima respon. Jadi responnya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang berupa JSON itu terima, kemudian akan di-set, jadi di-set dan setable, itu baru akan diolah untuk ditampilkan. Bisa scroll ke bawah. Oke, scroll lagi, oke, stop. Di sana, oke, di baris 53 itu ada form control, nah itu bisa untuk memasukkan ini. Kemudian ada form label, itu contohnya, contoh kalimat yang bisa dimasukkan oleh user. Jadi contohnya saya sedang belajar di kampus, kemudian fungsi parser itu akan dipanggil ketika tombol klik itu diklik, jadi kelihatan konflik kita fungsi parser akan dipanggil. Ke bawah, lagi ke bawah. Jadi di baris di 79 dan 80 di sana terlihat untuk resultnya. Jadi di resultnya itu kita yang terlihat di baris 89 berhasil pemeriksaan baris 94 valid. Namun jika kalimat yang dimasukkan itu tidak valid, maka yang dieksekusi ada pada baris 97 sampai 99 tidak valid. Kemudian scroll ke bawah. Di stop. Pada baris 107 ini sampai 125 itu ada tabel. Nah, inilah proses untuk melakukan implementasi menampilkan tabel. Jadi bagaimana proses menampilkan tabel dari format JSON menjadi tampilan di website yang terjadi di baris 107 sampai ke 25 di tag tabel. Dan yang terakhir untuk di grafnya jadi untuk mengambil itu ada di bawah 127 sampai 130. Lihat di sini, jadi jika filmnya itu valid, maka berikutnya akan menggunakan pustaka grafis tadi. Jadi demikian untuk modul parser. Selanjutnya bisa kembali ke slide. Bisa lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah modul routes atau fungsi routes. Nah, jadi fungsi ini memiliki 3 transformer. Jadi yang pertama untuk menerima request dari klien, jadi ketika klien mengirimkan request itu diterima oleh kemudian fungsi routes ini akan memanggil modul-modul lain untuk mengolah request yang direspon. Dan yang terakhir, fungsi ini berfungsi untuk mengirimkan respon ke bagian klien. Jadi untuk inputnya itu adalah request kalimat, jadi kalimat yang diinputkan user. Ini adalah sebuah respon yang berisi hasil kalimatnya kemudian triangular controlnya, dan yang terakhir yaitu pohon parsingnya. Untuk implementasinya bisa langsung ke GitHub. Oke, bisa scroll ke bawah. Oke, jadi fungsinya itu ada di baris 13 sampai habis.
Jadi terlihat di sana pada 16 di requesternya dari JSON, kemudian stringnya itu dari key string, kemudian hasilnya si CYK, posisinya yang CYK, dan tabelnya mengambil si CYK. Nah, jadi jika link yang dimasukkan oleh user itu valid, maka kan ada pohon parsingnya. Lihat graf read source. Sementara jika valid, JSON yang dikirim itu tidak mengandung jadi grafnya itu nol. Jadi demikian untuk modul roads. Kembali ke sini. Oke, bisa next slide. Oke, fungsi yang terakhir atau model yang terakhir adalah modul check. Nah, seperti namanya, jadi fungsi ini bertugas untuk mengecek kalau ini yang dimasukkan oleh user itu valid atau tidak, kemudian pembentukan granular table dari algoritma CYK, dan yang terakhir itu memberikan self one parsing jika claim yang dimasukkan oleh user itu valid. Nah, untuk input dari pemasukan dari sini adalah claim yang dimasukkan oleh user dengan jadi ada 3, itu boolean ini itu valid atau tidak, kemudian triangular table-nya, dan yang terakhir hasil tree atau sini. Oke, untuk source code-nya bisa ke GitHub. Oke. Jadi di sini kita menggunakan library yaitu Graphics dan juga modul yang kita buat sendiri. Nah, jadi library Graphics ini berfungsi untuk mengkonstruksi pohon parsingnya. Untuk yang pertama itu ada fungsi isAttach dengan parameter input string. Jadi fungsi ini fungsi sama persis dari implementasi algoritma kita dengan metode tabel filling dalam bahasa pemrograman. Jadi yang pertama kita siapkan jumlah table, kemudian kita isi dengan list kosong, kemudian kita lakukan iterasi sesuai dengan aturan di algoritma C. Jadi untuk baris yang paling bawah itu kita cari ada head of rows yang menghasilkan bodinya, kemudian jika tidak di bagian paling bawah tabel, kita akan sesuai apa yang ada di algoritma CK. Jadi yang kita melakukan fungsi, setelah fungsi di 33 di fungsi ditambah, setelah itu kita melakukan search union, kita scroll ke bawah lagi. Turunnya dikit. Setelah di fungsi kemudian di union, kemudian dicari. Nah, ada head of rules-nya atau LTS yang menghasilkan control seperti itu. Setelah proses itu dilakukan, kemudian dicek di bagian kulit atas dari tabel itu ada rules. Dalam hal ini yaitu K. Nah, jika ada, maka link yang dimasukkan itu adalah yang kemudian ada fungsi isParent. Fungsi isParent ini berfungsi untuk membantu proses rekonstruksi pohon fixing. Bisa scroll ke bawah lagi. Ada fungsi search left. Jadi fungsi search left ini sama seperti fungsi isParent, berfungsi untuk merekonstruksi pohon fixing dengan menggunakan metode rekursif. Bisa scroll lagi ke bawah. Scroll ini. Oke. Ini fungsi get path tree. Lanjut.
naik sedikit. Dari, oke. Nah, ada fungsi get parse-tree. Jadi di sana kita mengecek dulu kalimat yang dimasukkan user pada data subjek. Jadi jika valid, jadi if is effective, jadi jika kalimatnya valid, kemudian kita rekonstruksi kalimat ini. Dan jika tidak, maka konversinya adalah non, itu tidak. Bisa scroll ke bawah. Fungsi yang terakhir adalah fungsi untuk mendapatkan triangular table-nya. Jadi ada triangular table-nya. Nah, jadi di sini fungsinya hanya untuk mengambil nilai-nilai dari setiap sel yang ada di tabel segitiga. Jadi triangular table di tabel segitiga bawah hasil perhitungan algoritma C. Baik. Jadi itu saja untuk modul CK-nya. Bisa klik slide. Untuk modul selanjutnya itu CNF akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Widiantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Moses Waleleng dengan NIM 2108 561100. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul CNF sebagai backend. Nah, di sini modul CNF ini memiliki tugas utama yaitu mengkonversikan CFG menjadi CNF. Lalu inputannya itu adalah CFG gabungan dari semua kelompok. Lalu output yang dihasilkan adalah CNF yang telah dikonversi dari CFG. Baik, saya rasa kita langsung saja menuju ke source code-nya. Mungkin Yoga bisa tampilkan bootstrap-nya. Oke, ya, CNF. Kita mulai dari baris yang pertama. Di baris pertama ini ada fungsi variabel global untuk menyimpan CFG yang akan dikonversi. Nah, selanjutnya di sini di baris ketiga ada def remove unit production. Nah, di sini adalah fungsi untuk menghilangkan unit produksinya, karena unit produksi itu tidak boleh satu variabel. Baik, selanjutnya mungkin ke bawah sedikit ada di baris 17 ada def get set of production. Nah, di sini mulai dari sini adalah fungsi utamanya. Nah, dalam baris 20 ada dapat membaca file set of production. Selanjutnya kita turun ke bawah sedikit. Ada di baris 23, naik kalau ke bawah. Iya, di baris ke-23 di sini di baris 23 dan 25 ini kita menggunakan split. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan tanda garis panah yang kami gunakan di dalam inputan. Baik, selanjutnya di baris 36 itu ya di bawahnya ya. Nah, ada fungsi untuk membuat semua huruf menjadi huruf kecil semua. Lalu ada fungsi untuk menghilangkan unit produksinya. Unit produksi fasa ada di baris 39. Nah, di bawahnya juga ada hampir sama, namun ini untuk pattern-nya atau polanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi normalisasi kalimat. Nah, normalisasi kalimat ini tidak boleh menggunakan lebih dari 2 variabel. Misalnya contohnya K sama dengan SPO seperti itu. Nah, itu kita ubah menjadi K1 SP. Lalu kita ubah lagi menjadi K sama dengan K1O seperti itu. Contohnya seperti itu untuk fungsi normalisasi kalimat ini. Nah, ke bawah lagi. Nah, di sini ada fungsi untuk membantu menampilkan font passing-nya. Baik, kalau ke bawah lagi,
ke bawah, paling bawah aja. Nah, fungsi-fungsi ini hampir sama seperti yang saya jelaskan di atas sih. Baik, mungkin, selanjutnya saya akan serahkan ke Yoga untuk, bisa mendemokan, aplikasi yang kami buat. Terima kasih. Baik, Kak, suara saya sudah terdengar. Oke, perkenalkan saya Yoga Laksana Putra dengan tim 2108561 120. Hari ini saya akan bertugas untuk running program. Jadi, pertama kita akan masuk ke aplikasinya seperti ini. Pertama di bagian navbar ada 3 tools tombol, yaitu home, parse atau serta about. Nah, di bagian home, pertama kita akan bahas di bagian home dulu. Nah, di bagian home di sini terdapat sedikit uh, definisinya, yaitu parsing kalimat mudah dengan ID parser. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke apa itu ID parser. Nah, di sini dijelaskan bahwa ID parser adalah aplikasi parsing sintaksis kalimat baku bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menentukan sebuah kalimat baku atau tidak terhadap pola dasar bahasa Indonesia. ID parser dapat dibuat dengan menggunakan CFG dan algoritma CEK. Nah, di sini ada gini tombol pelajari lebih lanjut. Nanti kita masuk ke sana. Selanjutnya di sini ada bagian mengapa kita harus menggunakan ID parser. Nah, yang pertama ID parser itu open source, sehingga siapa saja dapat melihat kode sumber dari aplikasi ini. Selanjutnya ID parser menggunakan algoritma CYK yang sudah umum digunakan dalam proses synthetic parsing. Selain itu, ID parser dibuat menggunakan front-end framework React dan back-end framework Flash. Oke, di sini sudah habis. Di sini ada shortcut untuk masuk ke parser. Sebelum itu kita akan masuk ke baca dulu lanjut ini. Kita akan masuk ke about. Nah, pertama ada tentang ID parser, di mana aplikasi ID parser itu terdiri dari dua kata, yaitu ID yang menandakan Indonesia dan parser yang artinya parsing. Ya artinya setelah itu aplikasi ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dan Hitungan program studi informatika dari tahun 2022. Nah, di sini ada pengembang ID parser, yaitu pertama ada Putu Widiantara dengan NIM 210856105. Setelah itu ada Antonius Atta dengan NIM 210856108. Setelah itu ada Kevin Moses dengan NIM 210851100. Terakhir ada saya sendiri dengan NIM 21085611120. Nah, ya teknologi yang terdapat di ID Parser yaitu ini adalah logo-logonya. Pertama ada React, selain itu ada Bootstrap, ada Flash, ada juga menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini ada dokumentasi dari ID Parser. Di sini ada uh, source code ke GitHub. GitHub dari frontend, mungkin kita bisa masuk ke sini. Ya, akan muncul source code atau dari frontend-nya. Kita kembali, lalu kita ke backend sama seperti kita masuk ke parser backend.
Selain itu juga ada laporan. Di sini di mana laporan laporan dari final project ini dicantumkan seperti itu. Oke, selanjutnya akan suka menu parser. Nah, menu parser sendiri tampilan seperti ini. Sing kalimat, periksa kalimat dengan pola dasar bahasa Indonesia dengan algoritma Yomarkasami atau JK. Sini user dapat memasukkan kalimat yang ingin diperiksa. Contohnya seperti ini, saya sedang belajar di kampus. Setelah itu, user bisa periksa untuk memeriksa kalimat tersebut. Oke, mari kita coba kalimat pertama itu ayah, ya. Nah, ini bang, gitu. Misalkan kita akan masuk ke periksa. Sebentar. Nah, sini akan berhasil parsingnya. Itu berdasarkan pemeriksaan, ada kalimat ayah menabung di bak, itu valid. Double filling seperti ini. Di bawahnya juga ada pohon parsing dari kalimat yang tadi. Mungkin kita akan cek kalimat selanjutnya. Selain ini kita coba misalkan tas hitam itu berasal dari Bali. Oke, berasal dari Bali. Oke, kita periksa sekarang. Nah, kalimat ini berdasarkan hasil parsing, kalimat ini dinyatakan valid. Jadi double filling seperti ini, tas itu dari non press, hitam itu noun, itu noun, pronoun berasal verb, uh, dari itu preposisi dan Bali itu proper noun. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini ditampilkan pohon parsing dari kalimat yang tadi kita masukkan atau tas hitam itu berasal dari Bali. Nah, kita lanjut ke kalimat ketiga, kita masukkan misalkan masyarakat desa penghiburan selatan kebersihan lingkungan. Oke, kita cek dulu sudah benar. Selalu menjadi kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya kita akan periksa. Sebentar, sih ya. Berdasarkan hasil parsing kalimat yang tadi yaitu masyarakat desa penglipuran selalu menjaga kebersihan lingkungan dinyatakan valid. Oke. Tabel filingnya ini kan desa. Oke. Selanjutnya ada pohon parsing. Pohon parsing dari kalimat yang tadi itu bisa dilihat seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya akan cek kata selanjutnya. Misalkan adik saya sedang tablet dengan segelas air. Coba dulu. Nah, minum satu tablet. Satu dengan segelas air. Kita periksa. Oh, tidak valid. Mungkin saya ada salah masukkan kata. Ntar kita copy.
adik saya sedang oh, saya salah di bagian kita sedang minum 1 tablet dengan segelas air. Bisa, nah, saya parsiknya berhasil valid atau feeling ini. Adik saya itu noun, saya pronoun, sedang itu adv, minum verb, dan 1 itu number 6, tablet noun dengan adv, segelas noun, terakhir air itu noun. Oke, bisa dilihat pohon parsingnya seperti ini. Pohon parsing dari kalimat yang tadi kita inputkan. Oke, mungkin kita coba kalimat selanjutnya. Kan kami oke, baiknya periksa hasil parsing dari kalimat itu valid. Berikut tabel filling dari tadi, lihat ini, setelah itu ada parsingnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba kalimat-kalimat yang tidak valid gitu agar bisa tahu apa saja sih yang tidak valid. Pertama, kita coba acak susunan kalimatnya itu misalkan dulu kita harus bisa menemukan Pak. Setelah itu akan itu sangat enak. Oke, kita periksa. Nah, kalau hasil dari parsing itu tidak valid, kita berikutnya kenapa tidak valid? Karena kalimat itu tidak sesuai dengan udah bahasa Indonesia. Kita coba ke kata selanjutnya, kalimat selanjutnya yang kedua saya sudah siapkan. Nah, yang tadi di bank ada menabung, misalkan kita ajak katanya tadi, coba periksa. Nah, sama seperti yang tadi kalimat di bank ayah menabung tidak valid karena kalimat ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau kita acak seperti tadi. Di bank keterangan ayah subjeknya di tengah-tengah, menabung itu predikat. Oke, coba kalimat selanjutnya. Kita acak lagi kalimat yang lain. Sudah ambil ayah kantor banyak, cek lagi semakin acak. Oke, nah ini juga tidak valid. Melihat tabel filingnya, lihat di tempatnya tidak valid. Oke, selanjutnya kalimat yang sudah saya lakukan yaitu valid. Bola periksa hasilnya tidak valid sama karena tidak sesuai dengan
ada bahasa Indonesia. Case yang terakhir anak juga kali sedang juga menunjukkan periksa. Oh, saya salah. Bentar. Ini masih masuk di gini. Oke, kita kan sedang kita masih karena masih valid, kita coba acak lagi. Sedang bermain di kali anak itu misalnya. Periksa. Ini tidak valid. Sedang bermain di kali anak-anak. Tetap tabel filingnya sendiri. Mungkin tadi harusnya saya tampilkan tabel filing yang valid. Maaf. Nah, sekian yang sudah semua kata kita coba. Ya, akhir dari dan semua tools yang ada di sini sudah saya jelaskan. Saya akan serahkan bagian selanjutnya kepada Antonius Atta. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Antonius Atta dengan NIM 2108561080. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan tambahan aplikasi, yaitu beberapa kekurangan yang sudah aplikasi mungkin hanya bisa mengidentifikasikan kalimat yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Dan seterusnya itu, tambahan yang diperlukan ditambahkan aplikasi sebaiknya menampilkan perbaikan dari inputan kalimat yang invalid atau tidak. Dan satu lagi, aplikasi tidak memberikan indikasi mengenai bagian yang salah dari kalimat. Selanjutnya, di sini kami ada menambahkan 4 aplikasi, yaitu menu login. Dan di menu login ini kami menambahkan menu baru, yaitu menu login. Di menu login ini terdapat beberapa menu lagi, seperti menu regis dan menu submit. Bagi yang sudah memiliki account di ID Parser ini, bisa melakukan login, memasukkan email dan passwordnya. Dan yang belum memiliki akun di aplikasi ini, bisa melakukan regis untuk membuat akun baru di aplikasi ID Parser ini. Dan di sini hasil parsing ini kami juga menambahkan, dan di menu tambahan ini kita juga sudah bisa koreksi kata dan kalimat yang salah dari inputan user. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.